Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Citra Dewi dengan NIM 236500084. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review terhadap sebuah jurnal yang membahas tentang keamanan jaringan komputer dalam menghadapi ancaman cyber. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai isi jurnal, pembahasan utama, kelebihan, dan kekurangan jurnal, serta kesimpulan dari hasil review yang saya lakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, dapat kita lihat judul jurnal kali ini yaitu keamanan jaringan komputer dalam menghadapi ancaman cyber. Kita masuk ke pembahasan jurnal. Jurnal yang saya review membahas tentang keamanan jaringan komputer dan pentingnya menjaga keamanan jaringan dari berbagai ancaman yang dapat terjadi ketika menggunakan internet. Seperti yang kita ketahui, saat ini internet dan jaringan komputer sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan jaringan untuk berkomunikasi, mencari informasi, mengirim data, melakukan transaksi, hingga menyimpan berbagai informasi penting. Namun, semakin banyak pengguna jaringan dan internet, maka semakin besar juga risiko terjadinya serangan cyber. Beberapa contoh ancaman yang dapat terjadi adalah malware, virus, phishing, pencurian data, akses ilegal, dan serangan DDoS. Jika keamanan jaringan tidak diperhatikan, serangan tersebut dapat menyebabkan berbagai kerugian. Misalnya, data pribadi dapat dicuri, sistem dapat mengalami gangguan, bahkan pengguna dapat kehilangan akses terhadap data atau sistem yang dimilikinya. Karena itu, keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masuk pada aspek utama keamanan jaringan. Dalam jurnal tersebut, keamanan jaringan berkaitan dengan 3 aspek utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Artinya, data hanya boleh diakses oleh orang atau pihak yang memiliki izin. Contohnya adalah data pribadi mahasiswa atau data pengguna suatu sistem yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Yang kedua adalah integrity atau keutuhan data. Artinya, data yang disimpan atau dikirim harus tetap benar dan tidak diubah oleh pihak yang tidak memiliki hak. Sedangkan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Artinya, sistem dan data harus tetap dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh pengguna yang memiliki hak akses. Ketiga aspek tersebut sangat penting karena keamanan jaringan bukan hanya tentang mencegah pencurian data, tetapi juga memastikan data tetap benar dan sistem tetap dapat digunakan. Cara meningkatkan keamanan jaringan. Untuk mengurangi risiko serangan cyber, terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah firewall. Firewall berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Dengan adanya firewall, akses yang dianggap berbahaya dapat dibatasi. Kemudian ada antivirus yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus berbagai jenis malware atau program berbahaya. Selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk tertentu sehingga data tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak memiliki akses. Selain itu terdapat juga IDS atau Intrusion Detection System dan IPS atau Intrusion Prevention System. IDS berfungsi untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan, sedangkan IPS dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap aktivitas atau serangan cyber tersebut. Namun, pengguna teknologi saja sebenarnya belum cukup. Penggunaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan. Misalnya, pengguna harus menggunakan password yang kuat, tidak sembarangan membuka link, tidak memberikan informasi pribadi kepada orang lain, dan selalu berhati-hati ketika menerima file atau pesan dari sumber yang tidak dikenal. Kelebihan dari jurnal tersebut. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pembahasannya cukup mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari dasar-dasar keamanan jaringan. Kedua, jurnal memberikan gambaran mengenai berbagai macam ancaman yang dapat terjadi pada jaringan komputer serta beberapa cara yang dapat
yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai confidentiality, integrity, dan availability juga membantu pembaca memahami tujuan utama dari keamanan jaringan. Kekurangan jurnal. Selain memiliki kelebihan, menurut saya juga jurnal ini masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah pembahasan mengenai contoh serangan cyber dan penerapan teknologi keamanan masih dapat dibuat lebih lengkap. Menurut saya, akan lebih mudah bagi pembaca jika jurnal memberikan contoh kasus nyata. Misalnya, contoh serangan malware, phishing, atau DDoS yang pernah terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi dan ancaman cyber sangat cepat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keamanan jaringan juga perlu terus diperbaharui agar sesuai dengan ancaman yang sedang berkembang saat ini. Terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil review yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa keamanan jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan teknologi dan internet. Berbagai ancaman seperti malware, phishing, pencurian data, akses ilegal, dan DDoS dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna maupun organisasi. Untuk mengurangi risiko ini, dapat digunakan berbagai teknologi seperti firewall, antivirus, enkripsi, IDS, dan IPS. Namun, keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada teknologi. Pengguna juga harus memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan informasi. Jadi, dapat kita katakan bahwa keamanan jaringan merupakan tanggung jawab bersama. Teknologi keamanan harus tetap diterapkan dengan baik dan pengguna juga harus memiliki kebiasaan yang aman ketika menggunakan jaringan dan internet. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil review jurnal saya. Semoga dengan adanya video ini kita bisa lebih paham tentang keamanan jaringan komputer dalam memahami ancaman cyber. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?